Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama. Saya Ibu Indah Fatmawati akan membersamai belajar kita pada siang hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Pada kesempatan siang hari ini, apakah ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Ya, sudah pada siap ya belajar ya. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Benar sekali, kita pada kesempatan minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang rukun iman. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Masih ingat ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yaitu pencipta seluruh alam semesta. Nah, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajaran tentang rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Namun sebelumnya Ibu Indah akan memberitahu kepada ibu-ibu sekalian bahwasanya tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini nanti ibu-ibu diharapkan dapat meyakini adanya malaikat-malaikat dengan baik. Kemudian diharapkan juga dapat menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Dan selanjutnya juga diharapkan dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya ibu-ibu. Saya akan memaparkan tentang materi kepada malaikat. Jadi di sini ya ibu-ibu sekalian, jadi pengertian daripada iman kepada malaikat itu sendiri adalah kita mempercayai dan meyakini bahwasannya memang Allah itu mengutus para malaikat dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu memang benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Jadi gambarnya seperti ini. Adakah yang tahu tentang gambar yang saya tampilkan di sini, ibu-ibu sekalian? Ya, Ibu. Ah, itu apa ya, Bu? Ada orang-orang terbang, ada bintang-bintang. Ya, Nggak kok tahu. ada sayapnya sih, Bu? Nah, Iya, ya, kayaknya bisa terbang loh. ya, jadi ini gambarannya ya ibu-ibu, ini seperti kita gambarkan tadi seperti gambarannya malaikat yang di situ memang kan malaikat berdasarkan apakah malaikat itu. Jadi malaikat itu tadi merupakan yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Dan iman kepada malaikat itu sendiri merupakan rukun iman yang kedua yang memang pasti sudah pada mengetahui ya ibu-ibu sekalian bahwasannya rukun iman itu ada 6 dan iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ada yang tahu ibu-ibu berapa ya malaikat kita yang harus kita yakini dan harus kita ketahui? Ya, Ibu. Ada 10. Ya, Oh, benar sekali jawaban ibu. Jadi ada 10 malaikat beserta dengan tugasnya masing-masing. Nah, dari 10 malaikat ini dan tugasnya malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran daripada malaikat ya ibu-ibu. Ada yang mau bertanya ibu-ibu sebelum saya melanjutkan tentang
10 malaikat ini beserta tugasnya. Atau mungkin kita mulai dulu, saya ada penyajian daripada lagu. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu lagu yang nanti akan saya nyanyikan beserta dengan tugasnya. Nanti bisa Belum. bersama-sama ya, Bu. Belum, Belum, Bu. Bu. Belum ya? Oh, belum ya. Kalau belum, saya coba ya, Ibu. Ya, Ini lagunya berkaitan dengan 10 malaikat Allah, ya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mengambil nyawa, Munkar Nangkir bertanya dalam kubur, Rokib Atid pencatat amal baik dan buruk, Ridwan penjaga pintu surga, Malik penjaga pintu neraka. Itulah 10 malaikat Allah. Itu Bu, lagu-lagunya dari 10 malaikat Allah. Coba Bu diulangin yuk kita bersama-sama menyanyikan 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Iya, Yuk Bu. ya, bareng-bareng ya Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3 dimulai. Jibril 10 sepuluh malaikat 10 malaikat malaikat Allah Allah yang yang wajib wajib kita kita ketahui. 10 10 malaikat malaikat Allah yang yang wajib wajib kita kita ketahui. ketahui. tugasnya Nah, Tugas Jibril menyampaikan menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rizki, dan rizki. Israfil Israfil meniup meniup sangkakala, sangkakala, Israel mengambil nyawa, karena Munkar Karena Nakir menyanyi di dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal Mencatat amal keburukan, kejahatan. Ridwan Ridwan menjaga menjaga pintu pintu surga. surga, Malik menjaga pintu neraka. itulah 10 malaikat. Ridwan Iya, subhanallah. Iya, ibu-ibu sudah bisa. Terima kasih ibu-ibu sudah menyanyikan bersama-sama dengan saya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya, ibu-ibu, atau saya lanjutkan dulu? Saya, Bu. Oh iya, Bu Neni. Silakan Bu Neni. Bu, tadi itu kan ada malaikat penjaga penjaga neraka ya, Bu. Namanya Malik. Kira-kira orangnya serem nggak loh, Bu? Iya. Ayo. Digambarkan ya Bu, bahwasannya memang malaikat itu kan diciptakan oleh Allah beserta tugasnya masing-masing. Kalau malaikat Malik itu gambarannya dia menyeramkan, menakutkan, giginya besar, seperti itu Bu. Dan berbadan besar, kulitnya hitam. Ngeri berarti ya, Bu ya. Iya, makanya kalau bisa kita berusaha untuk berbuat yang tadi di antara amal baik dan amal buruk, mana yang kita pilih. Jadi harus jelas amal yang baik biar kita bisa masuk ke dalam surga. Nanti kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Ridwan. Seperti itu.
Ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya tadi tentang malaikat dan tugasnya? Saya, Bu. Oh Saya, iya, Bu, silakan. bertanya. Bu, itu Ya, tadi kalau malaikat Malik menakutkan berarti malaikat Ridwan kebalikannya dong, Bu. iya. Seperti gambarannya, malaikat Ridwan itu dia bercahaya. Nah, kita bisa lihat di sini gambarannya, gambaran daripada ketika berada di surga yang mengalir air dengan indahnya pemandangannya. Jelas juga malaikatnya juga ya menyejukkan, maksudnya baik hati, tidak jahat, tidak menyeramkan. Ya Bu Hamsia, gimana Bu? Sudah jelas Terima ya, kasih, jadi Bu, perbedaan sudah jelas. ya sama-sama Ibu. Selanjutnya kita kalau Ibu lanjutkan lagi ya. Di sini ada sifat-sifat daripada malaikat. Sifat-sifatnya tadi kita sudah ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Sekarang kita ke sifatnya ya. Jadi ibu-ibu sekalian pasti juga sudah mengetahui bahwasannya di situ ada sifat-sifat daripada malaikat yang saya ketahui, di antaranya satu, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, jadi tidak laki-laki atau perempuan. Tiga, tidak butuh makan dan minum, juga tidak butuh tidur. Selanjutnya sifat yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Sifat yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Itu sifat malaikat. Terus kemudian sifat yang kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Terus sifat yang kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu, karena malaikat tidak menikah. Dan yang terakhir, yang ke-10, sifat dari malaikat selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Baik, Bu silakan yang closing bisa Ibu. saya beritahu Ibu waktunya habis. sifat malaikat yang saya ketahui. Kemudian, Ibu closing Ibu waktu habis. oh iya, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu aja ya Bu, pemaparan dari saya. Selalu rajin belajar, dan kita harus selalu beramal kebaikan untuk menggapai surganya Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih Ibu Indah Fatmawati. Ibu Indah ngajar dari mana Bu? Saya dari SDN 1 Gunung Sugi, Pak. Gunung Madu bukan? Beda lagi. Gunung Sugi, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Oke. Eh, tentunya sudah baik tadi yang sudah Ibu praktekkan dengan teman-teman. Tapi di awal tadi tidak diindahkan, bahasanya posisikan teman-teman kita itu sebagai murid kita di peer teaching ini. Nggak apa-apa kok Bu dipanggil mereka anak-anak gitu ya. Karena mereka pun siap memposisikan sebagai anak-anak. Contohnya tadi mereka sudah memposisikan anak-anak kan tadi, walaupun mereka sudah tahu jawabannya tapi rela bertanya gitu kan. Biar Iya, biar mendukung ini. Kenapa tidak mau pakai anak-anak Bu? iya, sayanya agak canggung. Oh, Saya pikir gitu. saya bahasa ibu-ibu aja dipanggilnya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Karena eh, di peer teaching ini kan salah satu wadah kita untuk bagaimana teman kita mengajar, kita sebagai pengajar juga memposisikan kita sebagai pendidik. Jadi kalau misalnya ibu di kelas manggil anak apa muridnya ibu-ibu marah nggak Bu? Jadi anggap ini ruang ruang kelas ibu. eh,
daerah kekuasaan ibu, semua yang ada di Zoom ini adalah orang yang belajar dan butuh dengan ibu gitu loh. Iya, Jadi kalau paham. ibu dipanggil ibu ya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ibu sangat menghormati guru-guru yang lain. Itu maksudnya mungkin ya. Oke. Eh, Tadi saya belum melihat persepsi dari ibu ya. Misalnya kan persepsi ini bagaimana kita bisa mengukur tingkat penyerapan materi-materi yang lalu yang sudah pernah diberikan. Walaupun ini sebagai simulasi belajar, ini menjadi poin catatan bagi kami, Bu. Karena kan kami sebenarnya menilai nih, kami ingin menilai bagaimana keseharian ibu, walaupun mungkin ketika di kelas lebih hebat lagi, waktu di sini mungkin terlupa atau grogi, tapi kami sifatnya hanya menilai yang ketemu di layar layar laptop ini. Jadi tidak bisa melihat keseharian ibu kecuali pada waktu peer teaching ini. Mudah-mudahan nanti yang setelah tampil berikutnya lebih semangat lagi. Kemudian